Tiga pesan penting yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak hati kamu, tapi ketahuilah bahwa kamu pasti akan mati. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika manusia itu nanti dibangkitkan di akhirat, mereka akan menyadari betapa sesungguhnya kehidupan dunia itu memang hanya sebentar dibandingkan dengan akhirat. Maka itu hanya sekitar 2 jam. Kita hanya hidup 2 jam. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kelezatan di dunia, kematian. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan cintai, tapi semua pasti akan kita tinggalkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia pasti akan melihatnya, tidak akan terluput. Sebaliknya, kalau dia melakukan keburukan walaupun juga sebesar biji zarrah, dia juga akan mendapatkan balasan. Banyak pengadilan, akan tapi belum tentu mendapatkan keadilan. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Adil. Semua pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang memang dia lakukan semasa di dunia. Sebelum adzan berkumandang, segeralah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan manusia kita bersegera untuk memenuhinya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masih berlambat-lambat, kita masih kemudian berleha-leha, padahal Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia di kehidupan dunia ini, dan Allah lah yang sesungguhnya akan memberikan rahmat kepada kita manakala kita memenuhi panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah
Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu wasiat yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu wasiat itu juga adalah wasiat kepada kita umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah adalah suri tauladan kita, panutan kita, uswah hasanah bagi kita. Apa wasiat atau pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesannya singkat akan tapi sungguh bermakna. Beliau katakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hati kamu, tapi ketahuilah bahwa kamu pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan silahkan cintai apa yang ingin kamu cintai sekehendak hati kamu, tapi ketahuilah bahwa kamu pasti akan meninggalkannya, berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sekehendak hati kamu, tapi ketahuilah bahwa amal kamu itu pasti akan dibalas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 pesan penting yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga merupakan pesan atau wasiat kepada kita. Yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak hati kamu, tapi ketahuilah bahwa kamu pasti akan mati. Kita sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah nikmat berupa hidup. Dengan nikmat hidup ini kita bisa merasakan berbagai nikmat yang lainnya yang ada di dunia ini. Makanan yang enak itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup. Pemandangan yang indah itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup. Akan tetapi sesungguhnya yang harus kita sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Pada saatnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kenapa? Karena memang dunia itu bukanlah tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat kita meninggal, dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita menuju alam barzakh, menuju alam akhirat, mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seharusnya kita sadari bahwa nikmat hidup ini adalah satu modal berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa membawa bekal yang banyak di dalam rangka perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita lihat di dalam kehidupan banyak manusia yang tidak menyadari, atau mungkin mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan mati, akan tapi tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian ini dengan sebaik-baiknya. Banyak manusia yang hanya sibuk memikirkan bagaimana hidup enak, akan tapi lupa bagaimana mempersiapkan kematian yang indah. Kita akan meninggal. Silahkan, kata malaikat Jibril, hidup sekehendak hati kamu, tapi nanti kamu pasti akan mati. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan.
kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau umur umat beliau itu paling antara 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu akan tapi sedikit. 60 sampai 70. Yang kalau kemudian kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka sungguh-sungguh sangat sedikit. Karena kehidupan di akhirat itu satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti halnya satu hari di akhirat itu seperti halnya 1000 tahun dalam hitungan kita. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan, yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika manusia itu nanti dibangkitkan di akhirat, mereka akan menyadari betapa sesungguhnya kehidupan dunia itu memang hanya sebentar. Sebentar. 'Ashiyatan aw duhaha. Asyiya itu waktu sore hari menjelang maghrib, atau duhaha, atau waktu duha sekitar 2 jam. Artinya kehidupan kita di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, maka itu hanya sekitar 2 jam. Kita hanya hidup 2 jam. Maka mari kehidupan kita yang hanya 2 jam ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak akan menyesal manakala kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak untuk mengingat mati. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kelezatan di dunia. Apa itu? Kematian. Karena ketika kita ingat bahwa kita akan mati, maka kita akan sadar bahwa semua yang kita kumpulkan, semua yang kita banggakan itu tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya jabatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya harta yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu tidak digunakan dalam rangka untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik adalah yang diberikan umur panjang dan itu digunakan dalam rangka kebaikan. Sebaliknya, naudzubillah, orang yang terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sama, umur yang panjang, akan tapi umur yang panjang ini digunakan dalam rangka keburukan. Dia hanya berfoya-foya, bersenang-senang, berpesta pora, lupa bahwa sesungguhnya dia akan mati. Dia sibuk dengan pernak-pernik dunia, lupa untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya kita sesungguhnya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh malaikat Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan cintai apa yang ingin kamu cintai sekehendak kamu, tapi ketahuilah kamu pasti akan meninggalkannya. Mungkin banyak di antara kita mencintai sesuatu. Ada yang cinta kepada jabatan sampai segala macam cara digunakan, tidak peduli halal dan haram. Ada yang cinta kepada dunia, harta, segala macam cara digunakan dalam rangka memperbanyak hartanya, walaupun dengan cara mencuri, korupsi. Ada yang kemudian cinta dengan nama tenar, segala macam upaya digunakan supaya dia terkenal, walaupun kemudian dengan cara yang tidak baik, menyebarkan hal yang tidak baik, berzina ataupun yang lainnya, yang penting terkenal.
Semuanya sesungguhnya akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan nanti akan kita tinggalkan. Suami yang ganteng, istri yang cantik akan kita tinggalkan. Jabatan yang tinggi itu akan kita tinggalkan. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Silakan cintai, tapi semua pasti akan kita tinggalkan. Apa yang nanti akan bersama dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan isyarat bahwa ada yang nantinya akan terus bersama dengan kita. Rasulullah menyatakan yatba'ul mayyita salasatun. Mayit ketika seorang itu sudah meninggal dunia akan diiringi oleh 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Maka yang 2 akan kembali sementara yang 1 akan menemani dirinya. Apa 3 itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Dia akan diiringi oleh keluarganya. Handai taulannya mengiringnya sampai ke pintu kubur, tapi tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur. Istri yang tercinta hanya memandang dari jauh. Anak yang dicintainya hanya berdiri di tepi kubur, tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur. Wa maluhu, hartanya juga demikian, yang dikumpulkan, yang dia cintai, tidak ada yang masuk ke dalam kubur. Yang dia bawa itu hanya kain kafan yang tidak ada kantongnya, tidak ada tempat untuk menyimpan uang, tidak ada tempat untuk menyimpan harta berlian, hanya sepotong kain kafan. Mobil yang dia cintai paling hanya sampai ke tepi jalan, tidak bersama dengan dirinya, kembali. Tapi ada satu yang bersama dirinya. Apa itu? Amaluh. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Hartanya, keluarganya itu akan kembali. Wa yabqa amaluh. Dan amalnya yang akan bersama dengan dirinya. Maka sesungguhnya isyaratnya hendaknya kita memperbanyak untuk melakukan amal. Makanya Hatim bin Asom itu pernah menyatakan, saya melihat banyak orang itu mencintai sesuatu. Ada yang cinta jabatan, ada yang cinta dunia, ada yang cinta harta, ada yang cinta lawan jenis. Tapi hanya satu yang saya lihat menemani saya. Yang itulah saya jadikan sebagai kekasih hati saya. Apa itu? Amal. Dan ini berkaitan dengan pesan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramarlah sesuka hati kamu, tapi ketahuilah kamu pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Setiap yang kita kerjakan pasti akan kita dapatkan balasannya, baik di dunia ataupun akhirat. Amal baik akan kembali kepada kita kebaikannya. Amal buruk juga demikian. Silahkan sekehendak hati kita, tapi semuanya akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Pada saat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, maka salat itu akan kembali kepada kita. Saat kita membantu orang lain, maka sesungguhnya kita membantu diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW menyatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain manakala dia memberikan pertolongan kepada saudaranya. Apa yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain sungguhnya adalah kebaikan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah,
maka dia pasti akan melihatnya, tidak akan terluput. Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan walaupun juga sebesar biji zarrah, dia juga akan mendapatkan balasan. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, maka sungguhnya kita menzalimi diri kita sendiri, karena balasannya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau di dunia belum dapat, di akhirat pasti akan kita dapat. Tidak ada sesuatu pun yang akan terlewat. Di dunia mungkin ada banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan, banyak pengadilan, akan tapi belum tentu mendapatkan keadilan. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Adil, semua pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang memang dia lakukan semasa di dunia. Artinya walaupun pesannya adalah i'mal ma syi'ta, akan tapi peringatan yang diberikan oleh malaikat Jibril sesungguhnya adalah agar kita melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Manakala kita ingin mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan akhirat, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Karena dengan begitu insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pahala. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang bisa mempergunakan karunia hidup ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak bekal dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mengisyaratkan bahwa kehadiran kita menuju salat Jumu'ah itu bukan hanya ritual mingguan semata, akan tapi dalam rangka untuk mendapatkan pencerahan agar kehidupan kita itu semakin lama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salat Jumu'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika sudah mendengar azan di hari Jumat, bersegeralah kalian menuju panggilan Allah, tinggalkan pernak-pernik dunia. Kenapa? Karena dunia akan kita tinggalkan, sementara ridha Allah Subhanahu wa taala itulah yang sesungguhnya kita inginkan, kita harapkan. Karena itulah saya mengharapkan kepada seluruh jamaah, mari sebelum adzan berkumandang segeralah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan manusia kita bersegera untuk memenuhinya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masih berlambat-lambat, kita masih kemudian berleha-leha, padahal Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia di kehidupan dunia ini, dan Allah lah yang sesungguhnya akan memberikan rahmat kepada kita manakala kita memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan di
kesempatan yang akan datang kita akan terus termasuk bagian dari mereka yang selalu menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menghambakan diri kita, terpaut hatinya kepada masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma afrigh 'anna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-taqwa wa husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimis shalah. Allah